Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Maqalan aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafil khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan, kesehatan, kewarasan serta nikmat panjang umur hingga hadir pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan agung kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengharapkan syafaatnya, mahabbah yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita hormati, kita sanjungkan pada baginda kita, waliullah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun suri tauladan kita, mari kita tanamkan, mari kita tiru, mari kita syiarkan agama Allah dengan jalan yang benar dan jalan yang lurus. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul upaya mencegah perhubungan seks terhadap remaja. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman sekarang ini pintu kemaksiatan terbuka lebar. Wanita fisik dan fajir telah diperdaya oleh setan hingga mengumbar aurat di mana-mana. Mata setiap orang bebas memandang perkara yang diharamkan kecuali orang yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bercampur baur antara lelaki dan perempuan terhadap di setiap tempat. Majalah porno dan film cabul merajalela tanpa kontrol. Traveling ke negeri-negeri rusak dan kafir dibuka lebar. Pergaulan bebas digandrungi setiap remaja. Prostitusi dan media porno dibuka sembarangan tempat dan setiap orang leluasa menikmatinya tanpa batas. Pergaulan bebas dan pacaran bahkan seks bebas di kalangan kawula muda dianggap perkara biasa, karena sudah menjadi tren atau gaya hidup di bagian kalangan masyarakat. Perempuan bergandengan dan pergi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, baik dalam acara resmi, santai, studi atau bisnis, maka tidak dapat dielakkan bagi bahwa musibah besar akan menimpa generasi muda di negeri ini. Oleh karena itu, seorang remaja muslim yang ingin pandai bergaul namun tetap bersih dan tidak berkontaminasi oleh sebagai macam kebiasaan buruk dan dari moral hingga menjadi sampah masyarakat, harus memperhatikan dan menghindari kebiasaan buruk seberikut ini. Yang pertama itu pergaulan bebas. Kondisi saat ini, ibu, bapak, sungguh sangat memprihatinkan. Sebab anak-anak yang masih produktif seharusnya masih sungguh-sungguh menentukan arah hidupnya, ternyata terperosok dalam pergaulan bebas dan penggunaan obat terlarang. Kondisi ini memperparah dengan tayangan televisi yang menampilkan adegan ranjang secara vulgar atau menerbitkan majalah murahan. Waliyazadul billahi Allahul musta'an. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur etika, pergaulan dan norma yang sangat indah. Jika diamalkan akan tercipta kehidupan yang terhormat dan martabat. Allah Azza wa Jalla menjaga manusia dengan syariat Islam yang membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan ketat. Bahkan Rasulullah SAW melarang wanita sering keluar rumah kecuali untuk urusan mendesak dan sangat penting, walaupun untuk sholat. Bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idasta'dzanukum nisa'ukum bil laili ilal masjidi fa'adhanulun." Yang artinya,
Jika istri-istri kalian meminta izin kepada kalian pada waktu malam ke masjid atau untuk ibadah, maka izinkanlah bagi mereka. Seorang istri tidak boleh pergi tanpa mendapatkan ridho suami, meskipun untuk mengunjungi keluarganya, karena mematuhi suami hukumnya wajib. Hadis di atas juga mengandung makna jika wanita ingin sholat berjamaah di masjid harus meminta izin kepada suami. Yang kedua yaitu berjabat tangan dengan wanita bukan mahram. Berjabat tangan antara lain dan perempuan bukan mahram sudah menjadi tradisi resmi tingkat nasional maupun internasional. Baik dalam instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat, mereka akan menganggap aneh jika ada orang mempermasalahkannya, orang yang ingin mengamalkan hadis dari Maqil bin Ashar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laun yud'ana fi ra'asi ahadikum bima khitim min hadid khairu lahu min ana yamussa mar'ata la tahillah." Sesungguhnya kepala seseorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, maka demikian itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Yang ketiga itu pacaran atau berhalwah dan ikhtilat. Pacaran dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Sedangkan berpacaran itu dalam syariat Islam itu tidak boleh. Dalam menganjurkan itu ada riwayat hadis Rasulullah SAW, para laki wanita bukan mahram berdua-duaan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yahlunna bi imra'ati laisa ma'aha di mahrami minha fa inna thalisuha masyaitan. Barang siapa beriman pada Allah di hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena ketiga adalah setan. Yang keempat itu pandangan mata liar. Jagalah pandangan mata liar. Yang berikutnya yaitu ada mendengarkan musik dan nyanyian. Karena di dalam situ ada banyak setan yang menggandrungi atau menyantoli di setiap alunan musik. Baik itu bersuyul dan sebagainya, itu bukan dari tradisi Islam. Itu adalah mencegah banyak seks bebas. Jamaah rahimakumullah. Begitu untuk yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.